Kenapa dibilang karma leluhur? Salah tiganya, bukan salah satunya, yaitu misalnya amit-amit keturunan kita di atas itu korupsi. Jadi anak cucu kita itu kita itu juga termasuk mengecap hasil dari korupsi dari nenek moyangnya kita. Nah, kalau yang karma leluhur di keluarga besar saya, ini yang harus diputuskan yaitu tentang yang di video sebelumnya, tentang menyukai pasangan orang lain. Terus ini juga dengan beberapa sepupu, saya nggak bilang dari keluarga ibu atau keluarga ayah, ini kita sudah mengalami racun yang sama gitu. Jadi sesama sepupu sudah menegaskan, oh iya kamu ngalamin juga ya, si B, kamu ngalamin juga ya gitu. Oh kok cucunya ini ternyata ngalamin hal racun yang sama gitu. Jadi dulu saya nggak ngerti namanya karma leluhur itu, ternyata memang diputuskan, tapi ternyata tidak bisa langsung diputuskan. Jadi memang sekali lagi untuk doa dan kepercayaan itu kan kami banyak yang ada yang Muslim, pokoknya campur-campur deh, ada yang Kristen gitu. Jadi makanya pesan buat para pria, hati-hati, karena orang perempuan kalau udah tersakiti, sumpah serapahnya itu dibilang, kita tuh sampai bilang gini, 7 turunan kita tuh udah sampai 7 turunan belum ya gitu, kita udah sampai 7 turunan belum ya gitu. Walaupun itu kita sambil ketawa-ketawa gimana, karena memang kita sudah let go, sudah ketawa gitu. Jadi enggak yang maksudnya iya nih gini ini si A begini gitu, si nenek kita begini enggak. Kita justru ketawa, kita sadari bahwa memang ternyata itu ada, bahwa sumpah serapah orang yang mungkin pernah mencintai leluhur kita itu kena ke anak cucunya, dan itu kami alami gitu. Waktu pas saya mengklarifikasi satu persatu sepupu, lucu juga itu kalau dirunut. Misalnya saya lagi cerita sama adik perempuan saya, kalau misalnya lagi bisa juga bilangin, iya ya mbak, ternyata ini ya, ternyata sama ya, ternyata ini begini ya, dan ini kok rata-rata seperti ini ya gitu. Jadi teman-teman, dengan melihat video ini harapannya keturunan kita di bawahnya ini bisa lebih benar gitu. Jadi pergesekan senggolan sana sini itu pasti ada. Biar bagaimana caranya kita bilang sama anak kita, saya bilang sama Cece sama Momoy, makanya saya bilang hashtag naik tangga kehidupan tuh seperti ini gitu. Kalau kita mengulangi kesalahan yang sama, berarti kita downgrade, atau kita jalan di tempat, atau kita nggak berhasil. Memang nggak mudah karena fokus ke situ. Makanya saya tuh suka ketinggalan gosip, ketinggalan cerita lah. Adik saya suka bilang, mbak, kamu nggak tahu cerita ini nih, mbak, kamu nggak tahu. Terus nanti adik saya yang sepupu lagi bilang gini, mbak, ngerti ra cerita ini? Mbak, ngerti nggak? Enggak, karena memang dari dulu saya berusaha fokus untuk menjaga hati saya supaya positif thinking, supaya optimis. Tapi ternyata semua kecicipan juga gitu. Walaupun sudah optimis, sudah dibawa dalam doa, sudah ikut yang macam-macam, tapi saya bilang, lucu juga ya ternyata. Makanya lah, itulah sumpah serapah orang tersakiti lah mungkin ya. Makanya kita harus ampunkan, harus diputuskan dengan cara menurut agama dan keyakinannya. Buat yang kalangan kaum religius, ini cuma sekedar wacana bahwa memang ada gitu. Kita nggak bisa pungkiri ini memang ada gitu. Biarkanlah kami memutuskan dengan caranya masing-masing. Selain memang pasti dengan doa lah, tapi kan ini konten umum. Jadi ya kita nggak bisa tolerir harus dengan cara agama ini. Yang penting kita sadari, dan makanya kita bilang juga sama semesta, minta tolong untuk menjadi lebih baik. Salam damai, namaste, rahayu, ciao ciao.